Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila arwahi kafati ibadillahi salihin wa walidina wa masyayikhina fid din wa zawil huquqi alaina wa amwati ahli hadhihi al-baldati min ahli la ilaha illallah ajma'in. ثم إلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحان والمؤذيين والمتعديين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سونه ونا ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى رحمه صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Jemaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini, yakni malam Senin. Malam Senin adalah malam yang mulia dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama bisa hadir dalam majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah lah yang memberikan ganjaran yang terbaik untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah membawa risalah Islamiyah sehingga kita semuanya termasuk bagian daripada umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, malam hari ini kita akan melihat bagaimana mulianya malam Senin, karena ada kaitannya dengan pelajaran kita pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita berpindah dulu untuk sementara pada kitab Al-Anwarul Bahiyah, yang sebelumnya setiap malam Senin kita membaca kitab Syarhul Mawa'iz Al-Usfuriyah dan kitab Hidayatul Hidayah. Tetapi karena ini masuk dalam bulan Rajab dan sudah berjalan hampir separuhnya, dan tentu di dalam bulan Rajab itu kita mengenal ada satu peristiwa yang begitu penting yang kita peringati dalam setiap tahunnya, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun dalam tiap-tiap tahunnya kita mengadakan peringatan, akan tetapi dalam peringatan yang singkat itu tentu tidaklah dibacakan secara keseluruhan atau banyak daripada kisah tentang Isra dan Mi'raj itu, tetapi dalam upaya mengingatkan pada momennya saja dan sedikit menyampaikan tentang hikmahnya. Itu adalah perkara yang besar manfaatnya. Tetapi jika kita ingin mengetahui bagaimana detil daripada peristiwa itu, maka tentu tidak memungkinkan jikalau kita harus mendapatkannya daripada
peringatan yang sifatnya singkat. Oleh sebab itu kita cicillah daripada hari ini bagaimana kita membaca kisah tentang Isra dan Mi'raj itu. Peristiwa yang betapa pentingnya di dalam agama kita, bahkan itu salah satu daripada puncak kemuliaan baginda Nabi itu ketika beliau diberikan Allah SWT anugerah berupa peristiwa yang besar berupa mukjizat itu, yang pada akhirnya mendapatkanlah sebuah anugerah besar, yakni kewajiban sholat 5 waktu bagi kaum muslimin itu. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj itu peristiwa yang seperti apa? Itulah yang akan kita baca pada malam hari ini, walaupun mungkin nggak selesai karena menurut sebagian majelis-majelis yang mengkhususkan untuk mempelajari dan membaca tentang kitab Isra Mi'raj itu ya kurang lebih 10 hari gitu ya. Nah, 10 hari membaca sekaligus menjelaskan hikmahnya sampai khatam. Tetapi kita mulai saja gitu ya, daripada apa yang bisa kita dapatkan daripada kisahnya itu. Karena Isra Mi'raj itu adalah ukurannya taruhannya iman. Dahulu orang yang iman jadi iman tambah kuat dengan adanya Isra Mi'raj, dan sebaliknya orang yang ragu-ragu kembali jadi murtad. Jadi ini kisah Isra dan Mi'raj itu perkara yang memang menuntut kita untuk iman mutlak pada Allah, baik pada perkara yang ada dan terjangkau oleh akal kita atau pada perkara yang tidak bisa dijangkau akal. Patokan kita yakin dan percaya pada Allah. Karena kita percaya pada Allah, maka kita juga percaya pada Rasulullah. Ketika kita percaya pada Allah dan Rasulullah, maka kita meyakini secara mutlak firman-Nya Allah dan hadis-hadis baginda Nabi. Itu saja patokan yang kita pakai dalam rangka mempercayai peristiwa Isra Mi'raj, karena ini peristiwa yang kaitannya memang dengan iman. Nah, maka kita akan mulai membaca kitab. Kitab yang kita baca banyak, jamaah sekalian, kitab yang berkaitan dengan Isra Mi'raj itu. Ada kitab namanya kitab Ad-Dardir yang ditulis oleh Imam Ahmad Ad-Dardiri. Ada juga kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghaiti. Dan banyak lagi kitab yang memang para ulama itu begitu konsen di dalam menulis tentang Isra dan Mi'raj itu. Karena bagi para ulama itu suatu kebanggaan bila mereka itu bisa bergumul dengan sejarah yang kaitannya dengan baginda Nabi. Karena membicarakan sejarah baginda Nabi ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan kejadian yang ada pada Nabi, dan semua perkara yang berkaitan dengan Nabi itu adalah peristiwa mulia, dan mulia pula lah orang yang mengkajinya. Oleh sebab itu suatu kebanggaan bagi kita bila kita ini mendapat kesempatan untuk membaca bagaimana sirah baginda Nabi. Jadi bergaul dengan sirah baginda Nabi itu laksana bergaul dengan Nabi. Karena kita tidak bisa bergaul dengan Nabi secara fisik, tetapi kita bergaul dengan Nabi itu dalam rangka dengan cara kita bergaul dengan kisahnya Nabi, dengan peristiwa-peristiwa yang pernah dialami Nabi. Nah, kitab Al-Anwarul Bahiyah min Isra wa Mi'raj Khairil Bariyah ini adalah kitab yang telah mengumpulkan kurang lebih daripada 25 kitab tentang Isra Mi'raj. Itu diambil di dalamnya, mana ada beda-beda yang ada di dalam kitab itu dari berbagai versinya itu, maka diambilkanlah kisah itu yang paling masyhur dan yang paling kuat. Maka daripada kitab inti yang besar itulah, maka seorang ulama yang bernama As-Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengumpulkan kisah itu dalam susunannya yang mudah, yakni kitab Al-Anwarul Bahiyah min Isra wa Mi'raj Khairil Bariyah. Kita mulai membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin.
Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam fid dunya wa fil ukhra wa asra bihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa fa'azim bidzalika fakhran. Nah, dalam muqaddimah ini beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah menjadi kebiasaan para ulama, setiap menuliskan kitab diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, karena ini penting. Bahkan ada ulama itu yang dicela oleh ulama yang lain hanya karena dalam kitabnya tidak ditemukan Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan. Begitu pentingnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, menuliskan Bismillahirrahmanirrahim di awal ini sudah sering kita sampaikan adalah termasuk daripada mengamalkan sunnah baginda Nabi dan cara serta upaya untuk mendapatkan keberkahan yang banyak dari setiap permulaan mengerjakan semua perkara-perkara baik. Karena Nabi SAW pernah bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim faqad aqta. Bermula segala sesuatu amrin zibalin, urusan-urusan yang penting yang tiada dimulai ia akan membaca bismillahirrahmanirrahim faqad aqta, maka sungguh terputuslah ia. Para ulama jelaskan maksud terputus di sini artinya qillul barakah, sedikit sekali berkahnya. Jadi kalau bekerja, kerjanya ada berkah, tetap ada berkah. Dalam setiap yang halal pasti ada keberkahan, tapi sedikit. Dalam makanan, dalam setiap makanan yang halal yang kita makan, walau tidak baca bismillah ada berkahnya. Ada. Di mana berkahnya? Dari kehalalan itu sendiri. Tapi menjadi sangat sedikit berkahnya bila tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan bismillahirrahmanirrahim, maka orang mendapatkan keberkahan besar dari semua perkara baik yang ia kerjakan. Maka sangatlah penting ucapan bismillahirrahmanirrahim dikerjakan dalam setiap memulai semua perkara-perkara baik. Nah, mengingatkan lagi, hukum membaca bismillah itu ikut pada pekerjaan yang akan dilakukan setelahnya. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Ikut pada pekerjaan apa yang dikerjakan setelah membaca bismillah. Kalau pekerjaan yang akan dikerjakan itu wajib, maka bismillah ikut jadi wajib. Letaknya di dalam surat Al-Fatihah. Wajib membaca surat Al-Fatihah itu dalam sholat, maka karena surat Al-Fatihah itu wajib dibaca, bismillah itu bagian daripada surat Al-Fatihah ayat satunya, maka membaca surat Al-Fatihah dalam sholat itu hukumnya wajib. Itu wajib membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah hukumnya sunnah. Pada apa? Pada semua perkara yang nilainya sunnah. Apa perkara yang nilainya sunnah? Banyak sekali. Masuk dalam masjid, itikaf dalam masjid, mengawali dengan ucapan bismillah, itu hukumnya jadi sunnah mengucap bismillah. Ada juga yang makruh, dalam rangka melakukan sesuatu yang hukumnya makruh, maka mengucapkan bismillah sebelumnya hukumnya juga jadi makruh. Kemudian bisa jadi haram, ketika akan melaksanakan sesuatu yang sifatnya haram, maka haram juga mengucap bismillah. Itu kan mau maling, bismillahirrahmanirrahim. Maling itu halal atau haram? Haram. Berarti mengucap bismillahirrahmanirrahim sebelum maling juga haram. Nah, itu ingat tuh. Jangan mentang-mentang bismillahirrahmanirrahim itu sudah dibaca, semua dibaca untuk semua perkara. Mau nyolong, mau nyuri kan baca bismillah dulu. Ditanya maksudnya apa baca bismillah ini? Biar berkah katanya. Enggak ada ya. Bismillah. Nah, kita baca sedikit muqaddimahnya supaya kita lihat gambaran yang ada dalam kitab. Jadi para ulama zaman dulu itu, ulama-ulama Islam zaman dulu itu luar biasa, Pak. Sebelum kita kenal ada penulisan tentang metode ilmiah dalam penulisan karya tulis. Dalam penulisan karya tulis itu kan biasanya sudah jadi baku, pertama ditulis itu ada pendahuluan atau
introduction. Itu pendahuluan. Dalam pendahuluan itu kita bisa melihat apa yang ada atau abstrak. Itu mah ketinggalan. Ulama-ulama Islam terdahulu, penulis-penulis kitab itu sudah mendahuluinya, dan mereka memberinya istilah dengan istilah bara'atul istihlal. Maksudnya adalah apa yang ditulis pada muqaddimah itu sudah tergambar dalam kepala pembaca, isi kitab itu apa dari awal sampai akhir. Nah, kita baca sedikit supaya kita tahu gambarannya apa. Alhamdulillahillazi, segala puji hanya milik Allah, allazi rafa'a qadra nabiyyina, yang telah meninggikan akan kedudukan nabinya, nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fid dunya wa fil ukhra, di dunia dan di akhirat. Wa asra bihi lailan, dan telah memperjalankan pada satu malam, minal masjidil harami, daripada masjidil haram, ilal masjidil aqsa, kepada masjidil aqsa. Fa'azim bizalika fakhran. Fa'azim bizalik ini sigat dalam bentuk sigat ta'jub, menunjukkan ketakjuban, maka dikatakan ini apa namanya, fa'azim bizalik, susunan ini. Jadi betapa mengagumkan, betapa mulianya, ya, sesuatu yang sangat mulia. Wa qaddamuhu Jibrilu fa shalla bil anbiya'i wal mursalina. Wa qaddamuhu, dan bermula memajukannya atau meletakkannya di depan. Siapa Jibril? Yakni Jibril meletakkan Nabi di depan. Fa shalla bil anbiya'i, maka salatlah ia Nabi bil anbiya'i, dengan para nabi, wal mursalin, dan para rasul, liyu'lima bihi, untuk memberitahukan dengannya. Malaikat Jibril menyuruh untuk maju ke depan, annahul imamul a'zam, bahwa ia baginda Nabi adalah imam yang paling agung. Wa annahu bizzalikal maqam ahra, dan sungguh yang demikian itu, kedudukan yang demikian itu adalah kedudukan yang sangatlah pantas. Summa raqiya ila samawatil ula ila sidratil muntaha, kemudian berjalan di bawahlah ia kepada langit yang tinggi dan sampai kepada sidratil muntaha. Nah, dalam muqaddimah yang singkat ini namanya bara'atul istihlal. Dari pada sampai di sini kita sudah tahu ini kitab isinya apa.